Sebelum kita membahas pembahasan utama kita, yaitu mengenai hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul Penerapan Rasa Cinta Tanah Air melalui pengembangan produk lokal, mari kita bahas terlebih dahulu konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian ini. Cinta tanah air merupakan sebuah rasa atau sikap yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Cinta tanah air sendiri merupakan kesadaran warga negara yang timbul dengan adanya rasa memiliki. Dalam beberapa definisi, implementasi rasa cinta tanah air juga digambarkan dalam sikap bela negara dan juga rela berkorban untuk negeri ini. Kemudian juga ada istilah produk lokal. Apa sih produk lokal itu? Produk lokal merupakan barang atau jasa yang diproduksi oleh usaha mikro atau kecil yang ada pada sebuah daerah. Produk lokal sendiri dapat diproduksi baik secara perseorangan maupun melalui badan usaha. Secara sederhana, produk lokal merupakan hasil daerah yang memiliki nilai jual. Namun dalam konsep produk lokal ini, daerah yang dimaksud bisa saja sebuah negara maupun sebuah naungan wilayah yang sama. Menurut saya produk lokal ada produk yang diproduksi dan dijual dari negeri ini sendiri. Ya, kurang lebih jawaban saya sama. Produk lokal adalah produk yang diproduksi dari dalam negeri dan juga diedarkan di dalam negeri juga, atau bisa di luar juga bisa. Asal produksinya itu dari dalam negeri. Produk yang itu sama orang-orang lokal. Produk lokal adalah produk yang dibuat oleh masyarakat daerah tertentu seperti Surabaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dua hal ini sangatlah relevan jika kita kaitkan, yaitu dengan menerapkan rasa cinta tanah air melalui pengembangan produk lokal sesuai dengan judul penelitian kami pada kali ini. Nah, untuk menjelaskan tentang keterkaitan dua hal ini akan dijelaskan melalui beberapa rumusan-rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah produk lokal menjadi produk prioritas masyarakat Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat umum mengenai produk lokal saat ini? Yang ketiga, apa hambatan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha produk lokal? Kemudian, siapakah yang bertanggung jawab atas perkembangan produk lokal saat ini? Kemudian, pada kondisi seperti apa perkembangan produk lokal akan mengalami sebuah perubahan? Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk lokal yang ada di Indonesia? Dan apa kaitannya produk lokal dengan rasa cinta tanah air? Dan itu akan kami bahas dalam video kali ini. Dalam skala prioritas, pemanfaatan produk lokal di masyarakat tidak dapat dipukul rata begitu saja. Mengapa demikian? Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan, kami mendapati 3 pembagian prioritas produk dalam kehidupan masyarakat, yaitu dibagi dalam kategori sandang, dan papan. Namun para responden dalam penelitian ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam kelompok sandang dan pangan. Skala prioritas masyarakat terhadap pemanfaatan produk lokal lebih cenderung kepada kebutuhan yang tergolong dalam kelompok pangan. Hal ini dikarenakan untuk kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia masih bergantung pada hasil tani dan ternak di Indonesia. Selain itu, yang menjadi tolak ukur paling mudah dalam penentuan prioritas ini adalah dengan brand yang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih brand lokal untuk kebutuhan pangan, walaupun tidak secara merata atau keseluruhan, karena memang masih ada beberapa kebutuhan pangan yang masyarakat yang lebih memilih produk dari luar. Sedangkan untuk kelompok kebutuhan sandang, masyarakat masih cenderung menganggap kualitas dari produk luar masih jauh lebih baik, sehingga masyarakat terutama responden yang pada penelitian ini lebih cenderung memilih produk luar untuk memenuhi kebutuhan sandangnya.
Jika dilihat dari kesimpulan dan rata-rata jawaban dari para responden, mayoritas sudah tidak lagi memandang produk lokal sebagai produk yang kurang dari segi kualitas. Dengan kekuatan sosial media dan internet yang ada di era digitalisasi sekarang, responden yang sebagian besar adalah generasi Z dan kaum milenial semakin banyak menerima informasi terkait produk lokal. Tak sedikit responden juga mengungkapkan bahwasanya untuk saat ini produk lokal kita sudah mengalami perkembangan, namun belum sepenuhnya dapat dilepaskan begitu saja untuk bersaing dengan produk-produk raksasa dari luar negeri. Mengapa tidak dapat dilepaskan begitu saja? Karena produk lokal saat ini masih berada di tahap perkembangan sehingga memerlukan banyak perhatian dan langkah-langkah untuk mengembangkan produk lokal itu. Cukup baik mas buat kalangan yang biasa saja kan. Saya kalau sudah lokal untuk dari negara digunakan lewat dari sini sudah baik dan sudah cukup baik. Itu juga punya warisan yang khas dari negeri sendiri. Saya juga ya produk lokal itu aslinya ada juga yang bagus, meskipun kalah lah sama ada produk luar negeri yang lebih bagus. Dan orang Indonesia ini kan kebanyakan itu gengsi ya, jadi dia itu pakai produk itu suka yang sudah punya nama gitu. Jadi produk lokal itu suka diabaikan, padahal dia juga kualitasnya nggak kalah. Orang Indonesia kan lebih milih gengsi soal merek, kalau kualitas sama. Kita lihat banyak sekali orang nggak kalah sama brand-brand itu ya, brand luar negeri loh ya sekarang ya. Kayak ini aja lah, kita tahu apa tuh namanya, produk saya itu salah satu minuman kayak minuman apa ya, kafe, tapi low profile harganya, jadi nggak kalah saing. Dan kalau orang Indonesia kan sukanya rasa enak harga murah, betul kan? Nah, jadi bisa bersaing dengan brand-brand luar negeri lainnya. Hambatan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku usaha produk lokal atau yang disering sebut UMKM adalah masih belum dikenalnya brand yang mereka miliki karena kalah saing dengan produk branding yang dilakukan oleh brand lain dari luar. Sebenarnya mereka bisa saja membuktikan bahwa apa yang mereka pasarkan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk impor. Bahkan beberapa produk lokal memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan produk impor. Namun mereka masih belum memiliki wadah yang pas atau wadah yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Dari beberapa jawaban yang diterima, masih ada pelaku UMKM yang tidak mengetahui program atau langkah pemerintah untuk mengembangkan produk lokal. Kurangnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait program pengembangan produk lokal menjadi salah satu faktor penyebab hal ini dapat terjadi. Ada beberapa kemungkinan sosialisasi pemerintah tidak sampai kepada pelaku UMKM di sekitarnya. Antaranya media sosialisasi yang hanya terpaku pada suatu media saja, pada satu media saja. Yang kedua, tidak adanya sosialisasi secara langsung, terjun langsung kepada pelaku UMKM terkait program pengembangan UMKM. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM terhadap media sosialisasi yang dimiliki oleh pemerintah. Yang terakhir, masih adanya pelaku UMKM yang berusia lanjut sehingga gagap akan teknologi informasi dan komunikasi, dan yang mengakibatkan tidak siap akan kemajuannya zaman seperti sekarang ini. Dari pemerintah sendiri, apakah ada perhatian langsung ke pelaku UMKM atau mungkin masih belum ada? Sejauh ini masih belum ada sejauh ini. Berarti masih kurang ada sosialisasi atau langkah dari pemerintah ya Mas ya? Tapi pernah masuk Instagramnya Asli Surabaya sih, UMKM sini itu. Oh gitu, berarti hitungannya masih di ranah swasta yang memperhatikan berarti Mas ya? Iya. Dalam pengembangan produk lokal, tentunya memerlukan banyak pihak untuk merealisasikannya. Adanya pengembangan yang berwarna-warni membuat hal ini
perlu diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya apa? Artinya itu tidak hanya pemerintah atau pihak tertentu yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan ini, melainkan seluruh masyarakat Indonesia perlu mendukung dan ikut serta dalam realisasi pengembangan produk lokal. Mengapa demikian? Karena kembali kepada konsep awal sebuah perdagangan dan juga bernegara. Dalam sebuah perdagangan harusnya ada penjual dan pembeli. Penjual di sini adalah para produsen dan pelaku UMKM, sedangkan pembeli adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu, dalam konsep bernegara, utamanya dalam negara demokrasi, tidak hanya pemerintah yang menjalankan negara, melainkan siapa? Melainkan rakyat atau masyarakat juga memegang peranan yang sangat besar. Sehingga untuk mewujudkan sebuah negara yang baik, maka pemerintah dan rakyatnya harus berada dalam satu jalan positif demi kebaikan bersama. Dalam sebuah proses perkembangan tentunya akan mengalami masa-masa di mana ia akan naik atau turun. Nah, hal ini juga berlaku untuk produk lokal. Berikut ini merupakan masa-masa atau waktu di mana perkembangan produk lokal akan berubah atau terpengaruh, yaitu yang pertama adanya bonus demografi, yang kedua terjadinya inflasi, kemudian yang ketiga kondisi politik yang ada di Indonesia, dan juga yang keempat tentunya adanya perubahan budaya baru atau masuknya budaya baru, sehingga para pelaku usaha produk lokal akan menyesuaikan keinginan masyarakat yang menyesuaikan budaya baru tersebut. Satu, yang dapat dilakukan pemerintah adalah yang pertama, membuat program pengenalan produk lokal. Yang kedua, pemberdayaan produk lokal dalam instansi pemerintah. Yang ketiga, menyediakan wadah pengaduan pelaku usaha lokal. Yang keempat, membuat kanal pemberitaan produk dan usaha lokal. Yang kelima, mengadakan program investasi untuk usaha lokal. Yang keenam, menyediakan wadah pemasaran untuk pelaku UMKM. Dua, yang dapat dilakukan pelaku usaha produk lokal. Yang pertama, menjaga kualitas produk yang dipasarkan. Yang kedua, membuat produk planning yang menarik. Yang ketiga, produk branding yang mengikuti perkembangan zaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, menyesuaikan minat dan budaya masyarakat Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dalam mempromosikan produk lokal. Yang keenam, memanfaatkan media sosial sebagai wadah pemasaran dan promosi produk lokal. Yang ketujuh, tidak melakukan hal picik dalam pemasaran dan produksi produk lokal. Yang kedelapan, memanfaatkan teknologi produksi. Yang kesembilan, pengemasan produk yang menarik dan modern. Tiga, yang dapat dilakukan masyarakat adalah yang pertama, memprioritaskan produk lokal sebagai pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, mempertimbangkan produk lokal terlebih dahulu. Yang ketiga, bijak dalam memilih produk. Yang keempat, mengurangi konsumsi produk impor. Yang kelima, membuat camping cinta produk Indonesia. Yang keenam, mengenali produk lokal melalui platform yang tersedia. Yang ketujuh, memberikan saran inovasi kepada para pelaku usaha dan pemerintah. Hubungan pengembangan produk lokal dengan sikap cinta tanah air. Ada konsep dasar mencintai, sudah sepatutnya dapat menerima apa yang ada dalam hal yang kita cintai. Untuk menerapkan sikap cinta tanah air, maka apa yang ada dalam negeri juga harus diterima dan dijaga bersama.
Salah satunya adalah produk lokal. Dengan memanfaatkan dan mengembangkan produk lokal, maka telah menjadi salah satu bentuk untuk menjaga apa yang ada dalam negeri ini. Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, maka sebenarnya potensi untuk membuat negara Indonesia menjadi negara terpandang melalui produk buatan Indonesia tidak akan mustahil. Pemanfaatan dan pengembangan produk lokal juga menjadi salah satu bentuk bela negara. Apa kaitan bela negara dengan produk lokal? Mengembangkan dan memanfaatkan produk lokal sama saja dengan kita membela serta mempertahankan apa yang menjadi milik kita tetap berlangsung dan berkembang dalam perkembangan zaman ini. Sering diajain aja mas, sampai momen kecil sambil kerjasama sama Menteri Kesehatan buat datengin orang-orang luar buat lihat. Oke. Berarti lebih ke event-event yang arahnya ke promosi produk lokal ya mas? Pengen dikembangkan aja. Jadi lebih bisa memajukan lagi buat UMKM kalau bisa difasilitasi untuk bisa keluar negeri ya kan, bahkan bisa diekspor. Jadi produk-produk lokal khususnya komoditi di Indonesia di Surabaya aja lah ya, skala kecil aja itu bisa dikenal di luar negeri kayak gitu.